knowing yourself is the beginning of all wisdom. Artinya apa sih? Jadi ternyata ketika kita tahu siapa kita itu sebetulnya inilah asal muala atau starting point kita untuk menjadi lebih bijak untuk semua kebaikan. Karena apa? Dengan kita mengetahui diri kita sendiri, kita akan tahu batasan kita seperti apa, limit kita seperti apa. Dengan tahu diri kita sendiri. Nah, di hari ini kita akan ngobrol sama Kak Ganes. Ini lebih kepada soal bagaimana DISC ini bisa membantu educators dulu ya Kak ya, supaya educators bisa knowing themselves, memahami dulu mengenai diri, supaya bisa kemudian, oh anak didik saya, oh yang ini tipenya ini, yang ini tipenya ini, gitu ya Kak ya, kurang lebihnya ya. Betul. Bisa membantu dalam proses belajarnya, baik itu entah nanti di sekolah setelah semuanya sudah kembali normal gitu ya Kak. Mungkin juga yang selama ini para educators memang sudah berinteraksi dengan anak murid gitu ya Kak ya, sebelum pandemi datang, sebelum Mas Covid datang ini ya, gitu ya Kak ya. Kak Ganes bisa dengar saya ya? Bisa. Ya. Teman-teman, sebelumnya saya mungkin mau kenalin dulu secara profil ini Kak Ganes. Jadi beliau ini sebenarnya di dunia pendidikan juga bukan orang baru ya Kak. Sebelumnya juga pernah ada di sekolah-sekolah ya Kak ya? Ya. Sebagai apa nih Kak? Lebih banyak sebagai konsultan di BP atau apa Kak? Sebetulnya sebagai konsultan dan tenaga ahli di bidang psikologinya sih Mbak Deli. Oh gitu, baik. Konsultan dan tenaga ahli di bidang psikologi yang bersama-sama dengan sekolah gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, baik. Kak Ganes mungkin nanti volumenya agak sedikit dikencangin ya Kak? Oke, baik. Saya ngerti. Mungkin, nah ya siap, supaya bisa lebih clear. Okay. Bapak Ibu sekalian, nanti sambil jalan, sekiranya ada pertanyaan, boleh di chat ya, di chat silahkan. Kalau misalkan ada pertanyaan di materinya Kak Ganes, itu boleh di chat. Kira-kira apa nanti akan dijawab. Enaknya langsung aja atau nanti di belakang ya Kak ya? Enaknya sih di belakang aja biar dapat pemahaman secara utuh. Jadi nanti kebayang. Jadi kalau nanti satu kan apa ya, seperti apa masih meraba. Enaknya sih di akhir aja sih Mbak Deli. Gitu ya, baik. Nanti boleh nih Bapak Ibu mungkin sebelumnya sambil saya perkenalkan mengenai profilnya Kak Ganes sedikit, boleh juga di chat kasih tahu ke kita dong, sudah tahu belum ya mengenai DISC profiling gitu ya. DISC profiling, kalau misalnya udah tahu, boleh ketik tahu. Jika belum tahu, boleh juga ketik belum, sehingga kami juga bisa memahami kira-kira dari Bapak Ibu semua udah ada berapa banyak nih yang paham mengenai DISC. Nah, ya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi Kak Ganes ini sebenarnya memang profesional dan penggiat DISC ya Kak ya? Ini kalau saya lihat ini fasilitator juga ya Kak? Fasilitator DISC di UK Kak? Iya, saya ngambil sertifikasinya kemarin itu sih Mbak. Oke, di UK ya Kak ya? Tapi kalau secara pendidikan lulusannya dari Victoria, Australia? Betul. Baik, silakan langsung di chat aja ya Bapak Ibu, ada yang sudah tahu atau belum tahu. Biasanya DISC ini memang ranahnya orang HR ya Kak, orang HRD gitu ya Kak ya? Iya betul. Jadi memang awal mula DISC ini digunakan untuk profiling di dunia organisasi biasanya di HR profesional gitu ya Kak ya? Betul. Memang kita dari kalau saya sendiri dan tim dari tahun 2019 sih, baru ya kurang lebih hampir 2 tahun mengembangkan bahwa ternyata DISC ini bisa kok kita kembangkan untuk pendidikan bisa, untuk parenting bisa, untuk keluarga bisa, seperti itu. Iya, betul Kak. Betul. Belum begitu paham. Ini lumayan udah ada beberapa respon nih Kak dari para educators, Bapak Ibu sekalian. Ini memang karena memang DISC lebih seringnya ketemu kalau masuk ke dunia kerja ya Kak ya, ikut. Iya, betul. Ini biasanya educators nggak terlalu banyak bersentuhan nih dengan DISC ya Kak ya. Nah, padahal ini memang membantu sekali untuk kita sebagai orang tua di rumah,
membantu sekali memahami anak-anak kita gitu ya Kak ya. Sebagai guru atau educators di sekolah atau di kampus atau dimanapun juga, ini bantu sekali untuk bisa memahami anak didik. Nah, jadi seperti itu. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau mau mendapatkan banyak info-info lagi mengenai profiling gitu ya, itu bisa follow lembaganya Kak Ganes ya Kak, biometrik_ID di Instagram. Nanti kita di grup akan ketemu lagi kok. Nah, jadi supaya nggak berlama-lama, silakan Kak Ganes kita mulai share screen-nya mengenai DISC ini. Sebentar, saya share screen dulu ya. Yang sudah memberikan komentar dan sudah oke. Kita akan masuk ke topiknya. Semoga kelihatan jelas ya. Mangga Kak Ganes, silakan langsung dimulai aja. Saya mute ya Kak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Adel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga suara saya kedengaran jelas ya. Supaya kita bisa saling berkomunikasi nanti. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas, saya diminta sama Mbak Adel kemarin, Kak, sharing dong tentang bagaimana sih edukators itu mengenal anak-anaknya. Nah, kemarin saya bilang sama Mbak Adel, Mbak, sebelum kita mengenal anak didik kita atau mengenal siswa kita, yang paling penting adalah gimana sih kita harus kenal diri kita sendiri. Karena sebelum kita kenal diri kita sendiri, maka kita akan sulit sih sebetulnya untuk memetakan, untuk memahami orang lain, seperti itu. Jadi makanya di sini kan judulnya Understanding Personality, Discover Who You Are as Human Being Before Optimizing Your Student. Jadi sebelum kita mengoptimalkan anak-anak kita, kenalin dulu nih diri kita sendiri, itu sih sebetulnya. Nah, jadi sebentar. Nah, next. Jadi kenalkan, nama saya Ganesha Widya. Pendidikannya sebetulnya saya dari master degree di psikologi di Victoria University di Australia tahun 2010. Saya dari tahun 2011 sampai sekarang memang majornya itu di educational, di pendidikan, dari beberapa konsultan sekolah, kemudian juga tahun 2016 kemarin dapat certified dari Everything DISC Workplace sebagai fasilitator. Jadi saya ngajarin sih sebetulnya sih, bukan ngajarin ya, tapi bagaimana memfasilitasi orang-orang untuk lebih mengenal, untuk lebih mengekspor seperti apa sih diri dan kepribadiannya, seperti itu. Makanya di situ juga dari BSCA-nya, dari International Certified Behavior Analysis-nya juga saya dapat istilahnya dapat lisensi bahwa saya boleh loh konsultasi orang-orang dengan saya terkait permasalahan yang berkaitan dengan individual, bukan permasalahan yang bersifat klinikal. Kalau klinikal nanti ada channelnya. Nah, saat ini sih kesibukan paling banyak itu jadi Chief Everything Officer. Jadi bukan Chief Eksekutif, tapi Chief Everything Officer di Biometric_ID itu perusahaan pengembangan kompetensi diri berbasis genetik. Itu saya sedang develop dengan beberapa teman-teman untuk tadi sih membantu tidak hanya orang tua sih, membantu berbagai pihak untuk lebih mengekspor dan mendalami tentang diri dia sendiri. Nah, kalau mau lebih lanjut silahkan, itu ada IG Biometric_ID. Di situ ada banyak info-info tentang tumbuh kembang, tentang parenting, tentang pengenalan diri, seperti itu. Atau kalau mau follow Instagram saya, tapi disclaimer-nya Instagram saya itu isinya agak sedikit nyampah gitu. Tidak ada kok beda banget antara saya di Instagram dengan ketika ngobrol seperti ini. Kok di Instagram isinya aneh-aneh ya. Memang itulah saya seperti itu. Saya menggunakan Instagram pribadi untuk having fun aja sih sebetulnya. Kalau mau kirim email atau bertanya lebih lanjut, silakan ada di bawah email saya di ganesha_biometricindonesia.com. Itu sih kalau nanti kita mau lebih lanjut, atau nanti dari Mbak Adel nanti akan dibuat grup, kita bisa share, bisa diskusi di situ. Untuk materi ini juga nanti akan ada di situ. Oke, nah kita mulai ya teman-teman. Nah, jadi saya mengutip perkataan dari Aristoteles, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Artinya apa sih? Jadi ternyata ketika kita tahu siapa kita itu sebetulnya inilah asal muala atau starting point kita untuk menjadi lebih bijak untuk semua kebaikan. Karena apa? Dengan kita mengetahui diri kita sendiri, kita akan tahu
batasan kita seperti apa, limit kita seperti apa. Dengan tahu diri kita sendiri, maka kita akan tahu, oh ternyata aku itu nggak suka diperlakukan seperti apa. Berarti aku harus memperlakukan orang seperti apa. Nah, jadi artinya apa? Artinya rata-rata kenapa orang itu banyak bimbang, atau ya kalau di apa namanya kantor sering banyak yang diskusi, Kak, aku kok bingung ya, pekerjaanku aku nggak cocok ya, nggak sesuai, kenapa ya? Karena memang pada dasarnya kita belum terlalu mengenal diri sih, bukan nggak kenal, tapi belum paham aku tuh sebetulnya karakteristiknya seperti apa ya, limitasinya seperti apa ya, seperti itu. Karena memang ternyata banyak yang bisa kita gali dari satu karakteristik dari diri kita itu untuk banyak faktor. Dari ternyata kita dari kenal diri kita bisa tahu cara bekerja kita bagaimana. Kita bisa tahu bahwa ternyata cara kita berkomunikasi seperti ini ya. Oh ternyata aku itu pinginnya diperlakukan seperti ini. Banyak lah seperti itu. Itu sih sebetulnya kalau mengutip perkataan Aristoteles ini. Karena memang kalau kita lihat di sini bahwa ternyata people are different. Artinya apa sih? Artinya semua orang tuh nggak sama kok. Kita hidup di dunia ini sudah memiliki suatu karakteristik yang dihasilkan oleh DNA oleh orang tua kita. Artinya apa? Secara genetikal, secara bawaan kita sudah punya karakter yang melekat. Ditambah lagi ketika kita perjalanan hidup, apalagi kita ya teman-teman educators ini sebagai yang dewasa, yang usianya rata-rata mungkin sudah di atas 25 tahun ya, seperti itu. Karena kan di dunia psikologi itu starting point apa ya, sudah achievable untuk menuju manusia yang dewasa itu kan plus minus 21 tahun ke atas lah, seperti itu. Artinya apa? Artinya dengan kita yang sudah berusia 25 tahun lebih ini pasti ada apa namanya adaptasi terhadap lingkungan, ada peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perjalanan hidup kita, kemudian ada apa namanya beberapa masukan-masukan dari orang lain. Nah inilah yang membuat ternyata orang-orang yang berbeda itu, semakin kita berbeda membuat banyak orang itu bingung, aku tuh kayak gimana ya enaknya. Nah oleh karena itu beberapa ahli psikologi itu bukan membagi ya, tapi memetakan beberapa karakteristik manusia itu menjadi beberapa karakter yang umum untuk bisa kita pahami bersama, seperti itu. Karena apa? Tujuan utamanya adalah ada dua sih ini. Tujuan utamanya pertama adalah dengan kita tahu karakter kita tahu personality, bicara personality lah, kita tahu personality kita, maka kita akan tahu nih typology of communication, atau bagaimana sih tipikal atau cara berkomunikasi. Karena ini yang paling penting sih teman-teman, karena manusia itu makhluk sosial yang mana cara bersosial kita adalah dengan komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, kadangkala banyak permasalahan-permasalahan di dunia ini, permasalahan itu baik permasalahan psikologi, permasalahan lainnya itu muncul dari kesalahpahaman. Salah paham pasti apa? Dari proses komunikasi. Nah ini, dengan kita paham, oh ternyata tipologi komunikasiku seperti ini, nah kita bisa tahu cara untuk berkomunikasi lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah tipologi and motivation. Mau tidak mau, manusia itu kan salah satu kebutuhan atau needs-nya itu adalah achievable atau mendapatkan sesuatu. Nah, untuk itu mereka perlu adanya motivasi. Nah, ada memang tipikal-tipikal itu yang motivasinya tanpa ada dorongan dari luar, mereka akan termotivasi. Tapi ada juga yang ternyata harus kita motivasi, harus kita bentuk lingkungannya yang sesuai untuk apa? Untuk dia bisa termotivasi seperti itu. Karena motivasi itu ternyata ada yang sifatnya intrinsik, ada yang sifatnya ekstrinsik. Dan ini setiap karakter itu ternyata berbeda loh dalam memahami atau dalam menumbuhkan motivasi ini. Nah, ternyata akhirnya dari proses motivasi inilah munculnya nanti apa sih tujuan hidup kita, kemudian objektif ya, apa namanya, seperti apa sih kita ke depannya. Nah, inilah kenapa sih kami di Biometrik Indonesia itu cukup aware beberapa hari ini untuk coba untuk kita discuss beberapa hal tentang personality seperti itu. Nah, ini mohon maaf ya, slide-nya agak Inggris Indonesia, jadi kayak nggak konsisten saya itu sebetulnya. Jadi apa sih mengenal diri sendiri itu? Jadi sebetulnya mengenal diri itu adalah kita mengetahui, paling penting ini, mengetahui apa namanya,
sisi terbaik kita, mengetahui weakness kita, kelebihannya kita dan kurangnya diri kita. Biasanya sih mungkin teman-teman di sini sering bikin yang namanya itu analisa SWOT itu SWOT ya, strength, weakness, opportunity, ceritanya seperti apa. Nah, ini biasanya kalau teman-teman sudah rutin melakukan seperti itu, alhamdulillah berarti itu satu langkah baik teman-teman untuk lebih memahami diri sendiri seperti itu. Nah, terus kenapa sih kita harus mengenal diri sendiri? Yang paling penting adalah agar kita tahu nih keputusan yang diambil dalam hidup tepat nggak sih sesuai dengan kapasitas diri kita. Ketika kita pingin sesuatu, ketika kita punya suatu objektif, kita punya suatu keinginan, itu pas nggak sih dengan kemampuan diri kita? Kita itu apakah terlalu ambisius atau terlalu meremehkan diri sendiri? Nah, itu. Nah, terus sejak kapan nih kita harus kenal diri sendiri? Ya, idealnya sih sejak kecil ya, sejak kita anak-anak, orang tua kita sudah mengenal diri anak-anak kita, sehingga kita bisa mengarahkan, sehingga kita bisa memfasilitasi. Kata kuncinya kan itu kan, ketika kita bisa kenal diri sendiri, kita bisa mengarahkan diri kita sendiri, kita bisa memfasilitasi. Makanya kalau di DISC itu kita disebutnya itu fasilitator, bukan coach, karena kita memfasilitasi bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, itu sih sebetulnya awal-awalnya. Nah, terus gimana? Nah, ini kan kita coba, apa sih Mas, langkah-langkah kita untuk mengenal diri sendiri? Yang paling penting pertama adalah self-awareness, atau kita sadar dulu deh, kita coba merenung diri kita itu seperti apa ya. Nah, ini nanti yang harus sebelum nanti kita beranjak ke tipikal kepribadian, saya minta teman-teman untuk mulai sekarang coba menyadari aku itu orangnya kayak gimana ya. Nah, nanti dari beberapa paparan saya coba dihayati, coba dipikirkan, coba dilihat kembali, oh aku termasuk yang mana ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah self awareness, kita sadar dulu. Yang kemudian baru self regulation. Jadi setelah kita sadar baru kita bisa nanti untuk membuat regulasi diri. Kita sadar nih, kita tipikalnya itu mungkin egonya tinggi. Kita tipikalnya itu pengen menang sendiri. Nah, ketika kita tahu dan kita paham, oh aku seperti itu, berarti bagaimana ya aku meregulasi diri sendiri sehingga egoku atau sifatku yang seperti ini tidak merugikan orang lain. Nah, itu kan self regulasi di situ. Nah, baru yang berikutnya adalah bagaimana dari kita sadar, kemudian kita meregulasi, kemudian kita punya motivasi. Kita motivasi bahwa oh iya ya, aku itu sebetulnya punya kelebihan A, B, C, D, E sampai banyak misalkan. Tetapi saat ini aku baru menggunakan A dan C. Oh, masih ada B, D, E, F, G dan lain-lainnya. Nah, di situ kan kita bisa melakukan motivasi diri bahwa ternyata aku punya potensi yang besar loh. Ayo kita sama-sama kita mengoptimalkan diri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu 3 landasan yang pertama yang berhubungan dengan diri sendiri. Nah, berikutnya ketika kita sudah tahu pasti diri kita sendiri, nah kita mulai 2 hal yang berhubungan dengan orang lain, yaitu kita mulai berempati. Misalkan nih, kita udah tahu nih diri kita anak kita, oh dia mungkin tipikalnya tipikal yang feeling atau perasaan. Oh berarti karena aku tipikalnya itu yang logis, jadi aku nggak bisa dong memaksakan diri. Nah itu kan kita punya empati di situ. Nah terakhir adalah keterampilan sosial. Kita bisa membantu mereka, kita bisa melakukan hal-hal untuk orang lain. Nah ini sih teman-teman langkah-langkahnya untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri. Panjang sih memang, cuma yang paling penting itu ada di 2 sih sebetulnya. Kalau yang motivasi, empati, dan keterampilan sosial itu tindak lanjutnya lah. Yang paling penting adalah kita self awareness dan self regulation. Jadi kita tahu diri kita sendiri secara aware dulu, sadar dulu, baru kita coba meregulasi diri. Nah, kita lanjut dulu ya tentang kepribadian. Nah, jadi itu sebetulnya itu background kita, background kami di Biometrik Indonesia itu untuk lebih vokal terhadap kepribadian, karena ternyata banyak dari kita itu yang belum paham sebetulnya kita sisinya seperti apa sih, blind set kita seperti apa sih, kemudian limitation kita seperti apa sih. Nah itu jadi kita sebetulnya gini,
di dunia psikologi yang saya pelajari, teori-teori tentang kepribadian tuh sangatlah banyak. Ada teorinya Holland apa namanya tes, kemudian ada MBTI, kemudian ada Gallup, kemudian ada Galen. Nah, ada kalau yang kami pakai di Biometrik Indonesia itu ada dua mengacunya. Yang pertama tentang Herman Brain Dominance Instrument, sama satu lagi yaitu DISC seperti itu. Jadi ini kita kembangkan di Indonesia dari 2019 kemarin. Jadi kami bukan membagi sih, tapi kami coba untuk memetakan apa namanya karakteristik itu berdasarkan fungsi otak yang dominan. Karena dari teori dari Herman Brain Dominant Instrument ini, dari teorinya Herman, itu manusia itu ada 4 sisi kerja otak yang dominan. Ini preferensinya berbeda-beda. Ada di bagian neurokorteks sebelah kiri atau yang A itu adalah fact atau orang fakta-fakta. Dia itu orangnya analytical sekali, kemudian apa namanya ingin bergerak cepat seperti itu. Kemudian yang di B itu yang di from itu artinya aturan. Jadi dia itu sangat comply banget, sangat terstruktur sekali. Itu ada di sistem limbik bagian kiri. Kemudian yang di C itu social brain bahasanya, atau dia itu perasa sekali orangnya, penuh dengan perasaan. Nah, itu ada di sistem limbik kanan. Dan ada yang berikutnya di neokorteks kanan itu yang di D itu adalah flexible brain, atau dia itu orangnya futures, artinya dia itu selalu melihat ke depan, inovasinya tinggi, dia itu ide-idenya banyak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang dari 4 karakteristik ini. Nah, yang dari DISC kita terjemahkan menjadi 4 tipikal atau 4 personal yang besar. Yang pertama ada dominance yang di A tadi, kemudian ada compliance yang di B tadi, ada steadiness yang di C, dan ada influence yang di D. Nah, ini dasar dari DISC personality atau behavior analysis dari Willig-nya. Jadi DISC ini. Nah, menurut saya kenapa sih DISC itu tanya gini, kenapa saya membawa DISC ini ke Indonesia? Karena ini yang paling mudah untuk dipahami sebetulnya. Karena banyak sih kalau teman-teman mau pakai teorinya yang MBTI ada juga yang introvert, intuition, thinking, perceiving misalkan, atau ENTP, extrovert, intuiting, thinking, judging. Nah, seperti itu tuh banyak. Jadi silakan digali lagi beberapa macam teori personality. Nah, cuma yang akan dibahas di sini karena saya punya dan lebih memahami, bukan paling paham ya, lebih memahami tentang karakteristik DISC, di sini yang coba saya akan jelaskan dan saya coba akan sharing tentang DISC ini, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya DISC ini untuk mengukur indeks performance kita sebetulnya. Awal mulanya seperti itu. Jadi penciptanya itu adalah William Marston, dari psikolog dari Amerika. Sebetulnya digunakan untuk memetakan waktu itu bagaimana sih performance mereka ketika Perang Dunia seperti itu. Nah, dibuatlah alat ukur seperti ini. Nah, berjalannya waktu tahun 70 digunakan untuk HR seperti tadi kata Mbak Adel, untuk bagaimana perekrutan karyawan untuk melihat seperti apa preferensi kerja mereka. Nah, semakin hari penelitian dan riset semakin banyak, akhirnya kami membawa ini untuk saat ini sih kita fokusnya di 2 hal. Yang pertama di bidang parenting atau di bidang bagaimana kita mengasuh pengasuhan ke anak-anak. Yang kedua adalah di bidang edukasi seperti itu. Nah, kita mulai. Jadi dari 4 tipe kita akan bahas satu persatu ya. Seperti tadi langkah-langkah mengenal diri, self awareness. Coba setiap karakter itu teman-teman hayati, aku yang mana ya, seperti itu. Karena tadi ketika kita bisa memahami diri kita sendiri nih, nah kurang lebih kita akan bisa memahami orang lain seperti itu. Jadi di sini teman-teman akan kita berikan pemahaman secara kalau detail banget enggak sih, tapi secara kalau kulitnya juga enggak, tapi ya secara cukup lengkap tentang 4 karakteristik ini, sehingga teman-teman bisa mulai memetakan nih. Pertama petakan dulu terhadap diri sendiri, baru nanti coba ke orang lain. Mungkin ke anak kita sebelum nanti ke siswa kita. Oke, kita mulai ya dari tipikologi
di A atau yang dominance ini. Kalau dominance kan power, settingnya goal, sangat tidak suka kesalahan, dan dia suka tell atau menyatakan seperti itu. Baik, kita mulai ya. Jadi dominance atau bahasanya itu si pengatur. Mungkin kita atau mungkin teman kita atau mungkin anak kita yang punya karakteristik seperti ini. Jadi dominance itu adalah anak yang atau karakter yang aktif, serba cepat, fokusnya itu pada tugas, suka sekali tantangan, kemudian kompetitif, terus orientasinya hasil, cepat mengambil keputusan, kemudian kadangkala mungkin agak Afgan, agak sadis gitu ya. Jadi dia itu kurang berempati seperti itu. Jadi dia itu tidak suka hal-hal yang berdasarkan dengan emosi. Dia itu lebih suka hal-hal yang berdasarkan dengan fakta-fakta seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat jadi gimana sih the way of work-nya atau gimana sih cara bekerjanya mereka itu. Nah, ini yang saya bilang. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang kritis dan analisis. Jadi ketika mereka mengerjakan sesuatu, mereka akan banyak akan banyak melakukan proses analisa terus seperti itu. Mereka suka mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian mereka itu sangat presis atau sangat hitung-hitungan lah bahasanya. Precision measurement itu mereka tuh hitung-hitungan. Nggak boleh ini, harus ini, nggak boleh ini, harus itu. Nah, seperti itu. Kemudian mereka suka argue rationally, mereka suka berargumen, tapi argumennya itu bukan berdasarkan opini, tapi berdasarkan fakta-fakta seperti itu. Unemotional atau mereka, ya tadi seperti saya bilang, kadangkala mereka itu agak kasar, bukan tidak berperasaan sih, cuma karena cara bekerja mereka itu cepat, kadangkala mereka mengabaikan perasaan. Nah, dan mereka itu goal oriented. Nah, ini nih orang-orang dengan tipikal dominance. Mungkin kita udah merasa, oh kayaknya aku itu seperti itu. Jadi nggak ada masalah karena tipikal ini di dalam suatu populasi di dunia dibutuhkan banget untuk jadi seorang apa? Pemimpin pastinya. Karena mereka leadership-nya tinggi sekali. Mereka itu sangat suka untuk memerintah, ordering lah bahasanya. Maka disebut si pengatur. Nah, jadi seperti apa strength dan weakness-nya? Ini secara umum aja teman-teman ya. Jadi kelebihannya adalah mereka itu fact based. Jadi jangan sekali-kali ngomong sama saya kalau nggak ada datanya. Jangan ngomong sama saya kalau itu hanya argumen Anda, hanya opini kamu. Dia nggak suka itu kalau orang itu ngomongnya itu kesana kesini tanpa ada suatu data. Misalkan kalau ngomong sama dia, sebutkan aja, Pak, berdasarkan riset dari ini, Pak, berdasarkan buku ini, Pak, berdasarkan teori ini, Pak, berdasarkan laporan ini. Nah, dia suka seperti itu. Karena apa? Dia itu suka ulik sebetulnya, suka menggali-gali. Makanya rasa ingin tahunya atau curiosity-nya itu tinggi sekali orang-orang dengan karakteristik dominance. Ide dan konsepnya besar. Nah, cuma tadi apa kelemahannya? Kelemahannya itu adalah mereka itu sulit mengakui kesalahan mereka. Hard to admit they are wrong. Jadi mereka itu paling orang yang agak sulit ketika dia itu salah untuk minta maaf. Aku bener kok, berusaha untuk argue dulu. Nah, baru mereka ketika sudah mentok, oh iya ya. Ketika kita bisa menyajikan fakta-fakta, baru dia, ya aku minta maaf ya, seperti itu. Kemudian mereka itu lebih menyukai kegiatan yang bersifat individual work. Makanya mereka itu sangat nyaman bekerja sendiri. Seperti itu. Karena apa? Karena mereka merasa egonya kan tinggi. Ketika dengan ego yang cukup tinggi itu, harapannya mereka itu bisa mengerjakan dengan cepat seperti itu. Nah, yang berikutnya place an important effect over people. Tadi, jadi mereka itu lebih mementingkan data-data, lebih mementingkan fakta-fakta ketimbang people itu maksudnya ketimbang urusan yang berhubungan dengan emosi. Misalkan nih, kita punya atau kita sebagai orang dominance, ketika kita dibilang ada staff kita yang bilang, Pak maaf ya Pak ya, anak-anak saya sakit seperti apa, itu kesel dia berarti itu. Gimana sih, ini kan kerja seperti itu. Cuma ketika kita bilang, Pak maaf ya Pak ya, saya izin karena apa, nah menyampingkan urusan emosi, nah dia nggak ada masalah seperti itu. Nah ini ketika kita bilang kok ruang kerjanya
agak sedikit berantakan. Sebetulnya sih nggak berantakan, mereka itu banyak data-data, banyak informasi untuk mereka gali. Makanya mereka itu orang-orang dengan karakteristik dominance itu adalah orang yang sangat suka mengeksplorasi ide-ide dan konsep seperti itu. Nah, apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan itu tadi tentang informasi, tentang penelitian, tentang data seperti itu. Itu sih untuk orang-orang dengan karakteristik dominan seperti itu. Nah, yang berikutnya kita beralih ke influence. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan langsung ke chat seperti apa. Yang berikutnya adalah orang-orang dengan karakteristik influence atau si pandai bergaul. Atau bahasanya itu orang-orang influencer kalau di masyarakat dia itu si populer lah bahasanya. Karena apa? Karena dia itu orangnya energik, antusias, humoris, suka bicara, ibaratnya gini, nggak ada dia, nggak rame nih, seperti itu. Nah, berbeda sama tadi orang dominance, orang-orang dominance itu rata-rata dia sebagai inisiator. Dia itu orang-orang yang suka untuk menginisiasi suatu hal. Nah, beda. Kalau si influence ini, dia itu adalah si penghibur, atau walaupun ada yang menginisiasi, tapi nggak ada yang ramein, nggak seru nih. Ibaratnya kalau pesta nggak ada orang influence itu, nggak rame ini. Karena apa? Karena orang-orang influence itu adalah orang-orang yang persuasif, suka menjadi pusat perhatian, suka perubahan seperti itu. Nah, cuma beberapa karakteristik yang memang jadi kelemahannya dia tadi, dia itu kurang detail, kurang sistematis seperti itu. Nah, terus seperti apa sih the way of work-nya dia? Nah, tadi karena mereka disebut features atau melihat masa depan, mereka itu suka sekali melihat big picture-nya. Nah, salah satu kelemahannya adalah mereka kadang-kala kurang suka hal-hal yang detail atau hal-hal yang kecil-kecil. Mereka tuh idenya besar, konsepnya besar seperti itu. Mereka itu bahasanya itu inovatif dan juga kreatif. Seperti yang dijelaskan di brain systemnya mereka flexible brain, yaitu di otak neurokorteks bagian kanan, mereka itu idenya banyak seperti itu. Orang-orang yang intuitif, orang-orang yang menyukai kebebasan, freedom, stylenya itu tinggi sekali seperti itu. Nah, ini beberapa kelebihan dan kelemahannya. Jadi mereka itu kelebihan utamanya itu orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa berpikir out of the box. Ketika mentok nih, ada orang influence, dia bisa melihat sisi-sisi lain yang mungkin kita nggak lihat seperti itu. Kemudian mereka itu paling mudah sekali untuk membuat suatu hubungan interpersonal dengan orang lain. Ibaratnya baru ngobrol dikit aja udah nyaman nih sama dia seperti itu. Jadi misalkan nih ketika kita seperti sekarang lagi PSBB atau lagi ada pandemi COVID-19 ini, kan tanda kutip kita terkurung di rumah. Nah, orang-orang influence tuh galau nih, resah nih. Karena apa? Karena mereka itu paling suka berinteraksi sama orang. Mereka tuh paling suka membangun hubungan. Nah, ketika di rumah, mereka itu merasa, kok aku tuh gelisah ya, aku tuh pengen keluar lah, seperti itu. Karena apa? Mereka itu paling suka untuk membangun hubungan dan berpikir kreatif. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang suka hal-hal yang konvensional. Mereka itu orang-orang yang paling menyukai hal-hal yang berhubungan dengan ide-ide seperti itu. Nah, memang kelemahannya apa tadi? Mereka tuh nggak suka yang namanya rutinitas. Mereka itu paling galau ketika ada kegiatan yang berulang. Terus mereka itu punya masalah dalam hal prioritas, karena cara berpikirnya itu lompat, nggak sekuensial atau nggak sistematis, maka mereka itu kadang-kala tuh pelupa orangnya seperti itu. Nah, itu kemudian mereka overlook details. Artinya apa? Mereka tuh ketika dikasih detail mereka akan pusing. Apa sih detail? Enggak usah lah, aku ide-ide besar aja lah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana working place-nya? Nah, tadi karena mereka itu orangnya energi, kadang-kala mereka itu agak berantakan seperti itu. Berantakan tuh karena apa? Karena mereka itu cara berpikirnya cepat sekali. Jadi ruang kerjanya. Jadi kalau misalkan kita nih punya anak yang
siswa kita mejanya berantakan atau punya anak yang ketika kita masuk kamarnya berantakan banget, jangan langsung kita marahi, siapa tahu dia emang tipikalnya influence, dan dari berantakan itu, tanda kutip ya, dari disorder, dari messy-nya itu bisa jadi dia sedang memikirkan suatu ide-ide yang entah brilian, entah itu out of the box, entah apapun itu, seperti itu. Karena mereka itu yang ada dibicarakan, space-nya mereka itu adalah ide, konsep, kemudian ya udah ayo jalanin aja. Nah ini memang salah satu kelemahannya orang-orang dengan karakteristik influence adalah mereka itu selalu berprinsip jalanin aja dulu, mikirnya kemudian. Nah ini yang memang harus nanti ketika kita punya anak atau punya siswa dengan karakteristik influence, atau mungkin kitanya yang karakteristiknya influence, kita harus sadar, oh iya ya, nggak apa-apa sih jalanin aja dulu, tetapi kita harus mulai membuat sistematikanya seperti itu. Ini yang terjadi sama saya sih tipikalnya influence. Jadi di kantor saya ada managing director, ada tim 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 administrasi yang berusaha untuk mendetailkan itu. Karena kalau saya berpikir itu lompat-lompat, perlu ada figur yang merapihkan lah seperti itu. Nah, ini salah satu blind spotnya atau limitationnya dari influence adalah ketika mereka itu idenya besar, tapi harus ada yang narik. Ibaratnya jangan sampai kita terbang ke angkasa, tapi kita nggak balik-balik lagi ke bumi. Nah, ini perlu ada yang membumikan. Itu tipikal untuk orang influence-nya. Berikutnya, tadi ada dominance yang si pengatur, ada influence si ceria atau si energik, si gaul. Nah, berikutnya adalah tipikal yang steadiness. Nah, ini steadiness itu populasi di dunia itu yang paling banyak, teman-teman. Kurang lebih hampir 45% itu steadiness. Karena kalau di dunia itu isinya orang-orang dominance, bakalan berantem terus, karena kan orang dominance itu ambisi besar, bisa perang terus kan, karena ingin power, ingin kekuasaan, ingin mendapatkan pengakuan, itu kan dominance. Nah, steadiness itu adalah si harmoni atau si pemelihara hubungan. Nah, ini populasi di dunia yang paling banyak, karena orang-orang steadiness itu orang-orang yang tenang, orang-orang yang prinsipnya itu adalah harmoni, sabar, gak suka konflik, dia itu mengutamakan hubungan yang baik, kemudian dia orangnya itu tulus, ikhlas, suka nolong, pendengar yang baik, guru yang baik. Nah, biasanya nih ketika para educators itu ketika diukur punya kemampuan atau punya karakteristik steadiness yang cukup dominan, atau brain skill-nya, preferensi dominasi otaknya itu social brain, nah maka bisa dipastikan atau bisa bisa diyakinkan bahwa dia adalah tipe guru yang ideal. Karena apa? Guru itu kan rata-rata mereka itu ingin mendengar. Beda kalau orang influence, kalau saya bicara ya, orang-orang influence dia itu suka berbicara tapi nggak suka mendengar. Jadi dia tuh suka ngomong sama orang, tapi pas giliran orang bicara balik, dia kayak cuek. Jadi kayak nggak diperhatikan gitu loh. Nah, berbeda dengan steadiness. Jadi ketika kita bicara dengan orang steadiness itu, dia akan mendengar sampai detail, sampai lama pun akan dijabanin, seperti itu. Dia itu seorang, tanda kutip, manajer yang baik, karena dia bisa memposisikan masing-masing orang dengan cukup proporsional, seperti itu. Dia itu negosiator yang baik ketika misalkan tipikal dominance influence berantem, ada steadiness, dia berusaha untuk menenangkan. Nah, makanya dia itu di tim atau di dalam kelompok kerja, dia itu sebagai tim support, seperti itu. Nah, ini bagaimana sih way of work-nya dia? Yang pertama adalah dia itu orangnya sangat empati. Dia itu memiliki hati yang tulus sebetulnya. Memang niatnya dia itu membantu, nggak ada tending alih-alih nggak ada tujuan politis lah bahasa dia itu emang yang membantu, seperti itu. Dia itu sangat orientasi pada tim atau pada misalkan keluarga, ya sudah orang-orang karakteristik orang dengan karakteristik steadiness, atau ibu atau ayah dengan karakteristik steadiness ini, dia akan berusaha bagaimana keluarganya itu
harmonis, dan dia orientasi hidupnya itu ya untuk keluarganya. Seperti itu ketika orang-orang dengan karakteristik steadiness. Nah, tadi di situ dia itu care about value, jadi mereka itu peduli sekali terhadap nilai-nilai, makanya berusaha untuk menanamkan nilai dengan baik, helping atau membantu, kolaborasi seperti itu. Jadi mereka orang-orang dengan karakteristik steadiness ini adalah tanda kutip adalah orang-orang yang lurus saja hidupnya seperti itu, nggak neko-neko lah bahasanya, tidak banyak gaya lah. Beda kalau orang influence itu memang ya tadi karena dia gaul, akhirnya dia stylenya itu suka bergaya memang seperti itu, karena kebutuhannya orang influence adalah pengakuan dari orang-orang. Nah, beda kalau orang steadiness itu kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah harmoni. Ketika suasana rumahnya tenang, dia bahagia. Ketika suasana misalkan kita sebagai pendidik di sekolah, guru anak-anak didiknya itu senang, nyaman, dia udah bahagia banget. Sesimpel itu sih orang-orang steadiness ini, orang-orang yang cukup sederhana, nggak banyak gaya lah bahasanya. Nah, ini. Jadi ini kelebihannya. Jadi mereka itu people focus. Jadi orientasinya itu ya ke orang seperti itu. Kemudian visual, mereka suka brainstorming. Kemudian mereka itu free flow activity, artinya apa? Artinya mereka itu mengikuti aja, ya udah ayo, mau ke sini, ayo, mau ke sini, ayo. Memang kadang-kala kita ngelihatnya kok seperti tidak ada pendirian ya. Sebetulnya sih karena mereka itu ingin menjaga, mereka itu ingin sebagai apa ya? Sebagai guardian angel lah bahasanya lah seperti itu. Nah, memang apa ini kelemahannya? Kelemahannya itu adalah yang pertama mereka itu kadang-kala bicara terlalu banyak dan sulit sekali untuk menolak seperti itu. Terus terlalu spontan, terus kadang-kala mereka itu ya udahlah ngikutin aja, ngikutin kemauan orang. Ibaratnya gini, orang-orang steadiness itu paling sulit untuk menolak permintaan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini yang akhirnya membuat orang-orang tipikal steadiness ini mudah sekali untuk dimanfaatkan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara bekerja dia? Nah, jadi kalau ada di anak didik kita yang dia itu kok sukanya itu gabung terus ya sama teman-temannya ya. Kok dia itu sukanya ngegrup terus ya. Nah, bisa jadi dia itu anak-anak dengan tipikal steadiness. Karena orang-orang dengan karakter steadiness itu adalah orang-orang yang nggak suka kalau dia itu kerja sendiri seperti itu. Mereka itu paling suka dengan kolaborasi atau dengan kerja tim seperti itu. Makanya ketika di dunia kerja biasanya orang-orang steadiness itu adalah orang-orang yang akan ditempatkan di garis terdepan atau frontliner lah, entah itu di apa bahasanya itu ya, di PR, di public relation, atau mungkin di customer service seperti itu, karena mereka itu ketika melayani orang itu tulus seperti itu sih teman-teman terkait masalah steadiness. Nah, yang berikutnya yang terakhir dari karakter DISC itu adalah compliance. Nah, compliance ini adalah si pemikir atau si cermat lah bahasanya. Dari 4 karakter DISC, karakter compliance ini adalah karakter yang paling unik. Karena apa? Karena mereka itu adalah tipikal yang bisa dikatakan orang-orang perfeksionis seperti itu. Nah, mereka itu sangat suka dengan keteraturan. Mereka itu taat pada standar. Ya kalau sistemnya A, ya harus A. Seperti itu. Mereka itu akurat, detail, kritis, logis, objektif. Seperti itu. Nah, cuma memang kadangkala beberapa aspek kelemahan dari orang-orang compliance itu mereka kadangkala dalam memutuskan itu lama. Karena apa? Mereka butuh menganalisa lebih detail lagi. Seperti itu. Nah, cara bekerjanya gimana? Jadi mereka itu punya prinsip itu not broken, don't fix. Artinya apa? Ya, kita jangan sampai ngerusain biar kita nggak memperbaikin. Artinya apa? Mereka itu lebih suka untuk berhati-hati. Makanya disebut tadi berhati-hati. Jangan sampailah kita ada kejadian dulu. Nah, oleh karena itu mereka itu punya kemampuan antisipasi yang tinggi sekali. Mereka itu bisa membaca
membaca suatu sistem sehingga dia itu nggak salah seperti itu. Jadi hebatnya orang-orang dengan karakter compliance adalah mereka itu sangat berhati-hati dan jangan sampai dia salah seperti itu. Kemudian mereka itu detail points dan prosedur mereka itu detail. Makanya ketika managing director saya itu bikin detailnya tuh waduh detail banget. Hari ini agendanya ini, targetnya ini. Jadi benar-benar distrukturkan sehingga apa? Sehingga tim itu bisa terdapat bayangan yang besar seperti itu. Dan dia itu memang tipikalnya itu sebagai reminder ya, pengingat lah. Jadi ketika ada yang belok, nah dia itu yang ngingetin seperti itu. Jadi kayak apa? Kayak Pak Polisi bahasanya lah ya. Nyemprit biasanya. Prit, salah, ayo balik lagi. Kalau tadi steadiness itu sebagai guardian-nya, sebagai penjaganya, supaya timnya itu harmoni, timnya tetap stabil. Nah, si compliance ini sebagai sebagai pengingatnya seperti itu. Yuk, harus ini, harus seperti apa, harus ini seperti itu. Nah, memang tipikal manajer-manajer itu ya tipikal compliance yang sangat detail seperti itu. Karena mereka itu lebih ke action oriented seperti itu. Sebentar, tidak bisa ya. Oke, jadi orang compliance itu adalah orang yang sangat rapi. Jadi ketika misalkan nih kita ada orang yang menaruh barang sembarangan kita kesel, bisa jadi tipikal kita influence, tipikal kita compliance karena ketika kita lihat ruangannya itu tertata dengan sangat rapi dan segala sesuatu itu pada posisinya. Buku ya harus di tempatnya. Kemudian komputer harus tertata dengan baik, tempat sampah dan lain-lainnya seperti itu. Jadi pernah saya ada keluarga yang diskusi ke saya bahwa dia itu ibunya compliance, anak-anaknya influence, bapaknya steadiness. Wah, itu luar biasa itu dalam satu keluarga. Orang compliance itu sangat menyukai keteraturan, ketertiban, dan juga kerapihan. Nah, berkebalikan dengan orang influence. Orang influence itu kan sukanya itu idenya besar, akhirnya berantakan, nggak rapi dan lain-lainnya seperti itu. Nah, bapaknya steadiness, bapaknya ya sudahlah ikutin mama, ya udahlah. Nah, bapaknya seperti itu. Akhirnya apa? Ketika mereka diskusi, sering tuh anak-anaknya katanya berantem sama ibunya, anaknya naruh baju di mana, ibunya naruh beresin lagi dan lain-lainnya. Nah, setelah kemarin diskusi juga akhirnya berarti saya yang harus menyesuaikan diri ya, kemudian harus mengingatkan ya. Nah, benar orang-orang dengan karakteristik influence itu harus diingatkan oleh orang-orang dengan karakteristik compliance. Cuma orang compliance juga jangan terlalu memaksakan harus apa-apa pada tempatnya ya, menurunkan standar sedikit lah seperti itu. Karena mereka itu paling tidak suka ketika ada standar yang turun dari dirinya dia seperti itu. Nah, ini sih teman-teman karakteristik masing-masing dari DSC-nya. Nah, kita kembali lagi ke karakteristik dominance. Jadi, orang-orang dominance itu adalah orang yang berpikir secara rasional. Nah, tapi kelemahannya ini adalah sulit memahami suatu conversation atau suatu percakapan dari hati ke hati. Artinya mereka itu memang untuk membangun hubungan koneksi personal dengan orang-orang dominance itu butuh waktu. Jadi jangan baper, apalagi kita orang steadiness atau orang compliance yang memang suka membangun hubungan, ketika sama orang dominance diketusin atau dijutekin, ya biasa aja. Bisa jadi dia tidak bermaksud seperti itu. Karena apa? Cara berpikirnya dia adalah goal settingnya mereka seperti itu. Nah tadi apa yang mereka takutkan? Mereka tuh takut kekalahan, makanya mereka tuh selalu berpikir bagaimana ya aku bisa menang, bagaimana ya aku bisa selesai, bagaimana ya aku bisa mencapai targetku. Nah seperti itu. Jadi mereka itu selalu memikirkan kesuksesan sebuah solusi daripada dampaknya kepada orang lain. Makanya kadang-kala mereka itu sering tanda kutip menghalalkan segala cara seperti itu. Karena apa tadi? Kebutuhan mereka itu adalah suatu kontrol seperti itu. Ditambah lagi mereka itu sangat suka sekali dengan suatu tantangan.
Nah, ini nih orang-orang dengan karakteristik dominance. Nah, berbeda lagi dengan influence. Nah, walaupun sama-sama di neocortex, walaupun sama-sama di upper brain di otak depan, tapi agak agak berbeda. Kesamaannya adalah baik dominance maupun influence itu adalah orang-orang yang aktif, orang-orang yang orientasinya pada tugas, dan mereka itu orang-orang yang ingin cepat selesai seperti itu. Ingin ketika ada tugas selesai seperti itu. Nah, cuma berbedanya apa? Nah, orang influence itu adalah individu atau orang-orang yang suka keep in touch dengan kondisi emosinya. Dia itu kadang-kala nggak ragu berbagi dengan orang lain tentang apa yang ia rasakan. Walaupun orang lain tuh nggak butuh. Misalkan dia itu ngerasa sedih, orang lain harus tahu kalau dia sedih. Dia ngerasa senang, orang lain juga harus tahu dia merasa senang. Biasanya orang-orang influence tuh kalau di sosial media itu sering banget tuh bikin status tuh. Status. Nah, seperti karena apa? Dia itu ingin sebetulnya maksudnya itu baik. Dia itu ingin menginspirasi orang lain. Dia itu ingin memotivasi orang lain. Seperti itu. Nah, memang dia itu ketika marah, ya akan meledak, ekspresif. Tapi ya udah cepat. Ibaratnya kalau lagi patah hati, dia tuh orang yang gampang banget move on lah, seperti itu. Jadi nggak dipendem orangnya. Enaknya orang-orang influence itu dia itu bukan orang-orang yang mudah memendam perasaan, seperti itu. Nah, apa yang dia paling takutkan? Dia tuh paling takut rejection, atau dia tuh takut untuk ditolak. Makanya dia berusaha untuk tetap tanda kutip show off atau tampil itu untuk apa? Untuk diakui. Jadi kalau misalkan kita punya anak influence, dia bicara terus menerus tanpa berhenti, tapi kita tidak mempedulikannya, dia ngerasa akan dia ditolak. Atau misalkan nih kita punya anak didik, dia itu tanda kutip menurut kita kok dia itu ini terus ya sama saya cari buka terus ya, seperti itu. Bisa jadi kita belum mengakui dia, kita belum merecognition dia atau menerima dia, sehingga dia butuh itu dari kita, seperti itu. Once kita sudah terima, wih kamu keren tuh, udah selesai dia, seperti itu. Karena apa? Kebutuhannya itu adalah diterima dan diakui. Nah, yang berikutnya steadiness. Nah, tadi dia ini tipikal yang konsisten dan stabil, netral, jadi enak. Orang steadiness itu orang yang paling enak untuk diajak berbicara. Karena apa? Tidak ada maksud secara politis lah bahasanya. Kalau orang influence dia bicara supaya apa? Pingin diakui kan, seperti itu. Kalau dia tuh inginnya harmoni sebetulnya. Jadi orang-orang dengan karakteristik steadiness itu orang-orang, memang banyak orang melihat kok orang ini santai sekali ya, kok orang ini tenang ya, kok orang ini start pointnya itu cuma di situ-situ aja. Nah, memang ini karena mereka apa? Mereka ya sudahlah cukup grateful, bersyukurnya itu kelebihan bahasanya gitu. Jadi ya sudahlah, aku sudah nyaman dengan kondisi seperti ini. Nah, tinggal nanti bagaimana kita bisa mengoptimalkan supaya dia bisa lebih baik lagi sih, seperti itu. Karena apa? Yang paling dia takutkan adalah perubahan yang tiba-tiba. Kebutuhannya itu adalah rutinitas dan stabilitas, seperti itu. Nah, berikutnya adalah compliance, pribadi yang empatik, mudah memahami perasaan orang lain, optimistik. Tapi memang orang compliance itu mood-nya itu mudah berubah-ubah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standarisasinya dia. Karena apa? Orang compliance ini kadangkala overthinking, kadangkala yang nggak perlu dipikirkan itu dipikirkan, yang kadangkala tidak perlu dibuat cemas dia cemas. Karena apa? Dia itu selalu melihat sesuatu itu ke depan. Ini harus seperti apa? Nah, ini jadi mereka itu paling takut sekali kalau membuat kesalahan, karena dia itu sangat butuh namanya standar ya. Pokoknya kalau ngomong sama orang compliance, kita harus tahu nih, oke, standar kita A, ya sudah, seperti itu. Itu sih kurang lebihnya nanti ini beberapa konfliknya, karena biasanya manusia itu tidak akan mutlak akan ada satu aja, enggak sih teman-teman. Biasanya kita ada 2 atau maksimal 3. Kalau 4 jarang sekali sih. Biasanya sih
paling banyak itu kita ada kombinasi dua. Misalkan kita kombinasi antara dominance dan influence, atau kombinasi antara steadiness dan compliance, atau kombinasi antara influence steadiness, ya bisa jadi seperti itu. Nah, memang ketika di dalam tim atau di dalam rumah tangga atau di dalam antara hubungan antara pendidik dan peserta didiknya, biasanya akan terjadi clash, akan terjadi apa ya? Akan terjadi suatu permasalahan itu biasanya ketika silang nih antara dominance dengan steadiness. Biasanya orang dominance akan melihat orang steadiness itu, ini lambat banget sih, ini orang ini kurang cepat nih orang ini nih, seperti itu. Ini orang sangat tidak enak sekali. Nah, karena apa? Orang dominance ketemunya pengen cepat, sedangkan orang steadiness atau yang di C itu, mereka itu nggak suka diburu-buru. Mereka itu tidak suka kalau di pressure. Ketika di pressure mereka akan panik seperti itu. Nah, sedangkan orang dominance itu kan suka banget pressure ya, suka banget neken orang seperti itu. Nah, berbalikannya orang steadiness akan melihat orang dominance sebagai orang yang dingin, nggak punya hati seperti itu ya, nggak pedulian seperti itu. Karena apa? Ya dia bergeraknya cepat seperti itu. Nah, sama juga antara orang compliance dan orang influence seperti itu. Orang compliance akan melihat orang influence itu, ini orang ini berantakan banget sih. Cara berpikirnya itu aneh banget sih seperti itu. Kok lompat-lompat banget sih, cepet-cepet banget sih berubah seperti itu. Kok orang ini orang influence bisa ya habis mikir A langsung mikir C, langsung mikir F seperti itu. Nggak teratur banget sih hidupnya. Nah, seperti itu orang-orang compliance melihat orang influence berkebalikannya. Orang-orang influence itu akan melihat orang compliance, nggak asik loh seperti itu. Banyak aturan, semuanya harus sesuai, terus hati-hati terus, nggak cepet, ide-idenya banyak yang itu aja. Nah, seperti itu. Karena apa? Cara berpikirnya juga berbeda seperti itu. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan kita bisa memahami diri kita sendiri nih, kita bisa kita lebih aware terhadap orang lain dan juga diri sendiri, sehingga kita bisa meregulasi, sehingga tadi potential of conflict ini bisa kita reduksi sebetulnya. Ya, ketika kita sudah paham kan berarti oh ya, orang compliance itu memang dia itu kalau nggak ada aturan dia cemas, kalau dia tidak rapi dia akan panik, kalau dia tidak kita berikan alasan yang pas dia tidak terima. Nah, orang influence harus paham itu. Nah, orang compliance juga harus paham. Oh iya, orang influence itu kan orangnya kan cara berpikir lompat-lompat. Ya udah, berarti kita harus ikutin. Kita coba perbaiki organisasinya, perbaiki manajerialnya. Nah, seperti itu. Harapannya apa? Dengan kita bisa meregulasi masing-masing diri kita, potensi-potensi konflik ini bisa kita reduksi sih. Seperti kasus saya sampaikan bahwa ada ibunya compliance, 2 anak laki-lakinya influence, ayahnya steadiness. Nah, itu luar biasa kemarin kita diskusinya. Dengan kita saling memahami satu person dengan personal yang lainnya, insya Allah kita bisa semakin meregulasi diri kita, akhirnya muncullah yang namanya tadi itu empati. Itu sih sebetulnya. Nah, mungkin dari sini kita sudah bisa mulai meraba-raba ya, tipikal yang mana ya kita ya. Apakah di yang A, dominance, apakah di yang B, compliance, apakah di C, yang steadiness, atau kita di yang D, yang influence, atau mungkin kita kombinasi dari AD, atau AB, atau BC, atau DC. Karena kombinasi biasanya jarang banget, A, C itu jarang, karena kombinasi yang menyilang itu jarang biasanya. Bisa kombinasinya itu kalau nggak ke samping, ke bawah, ke kanan kiri, ke atas bawah, itu sih sebetulnya. Nah, gimana sih kita bisa paham pengetahuan tentang DISC ini? Jadi dengan kita paham diri kita bisa paham profil diri kita, dan kita
kita bisa mencoba untuk memaham profilnya orang lain. Itu yang pertama. Karena apa? Kadangkala konflik kita dengan siswa ini beberapa sebelum pandemi COVID bulan Januari, saya sempat diskusi dengan beberapa sekolah. Saya bercerita, gurunya itu cerita, Pak, kenapa ya saya itu gemes kalau ngelihat anak-anak tipikalnya apa kayak A, B, C, D seperti itu. Saya tuh nggak bisa. Ternyata setelah dilakukan analisa, oh ibu ini tipikalnya compliance. Orang compliance kan standarnya tinggi. Dia itu melihat orang lain harus sama minimal dengan dia. Nah, ketika sudah dijelaskan dan dia paham, oh iya ya, berarti aku tidak boleh menetapkan standarku untuk orang lain yang sama. Minimal aku harus berdamai. Ketika dia memang masih belum, nah kita harus motivasi. Nah, seperti itu. Atau misalkan ada itu sama di sekolah yang sama, kepala sekolahnya bingung, Pak, ini kok guruku yang satu ini dia itu bahasa itu selebor ya, idenya banyak, tapi aduh masya Allah lah nggak disiplin banget, jam 6:30 harus datang, dia paling cepat itu datangnya itu jam 6:50 seperti itu, susah banget dia datang jam 6:30 itu seperti itu. Nah, saya sih sampaikan memang orang-orang influence itu kan cara berpikirnya itu lompat-lompat, dan dia itu memang tidak suka yang namanya aturan. Itu dasarnya mereka seperti itu. Nah, harus pelan-pelan seperti itu ya. Disampaikan pelan-pelan, kemudian kita coba berikan apresiasi. Ketika dia datang tepat waktu, kita apresiasi. Nah, betul. Pas dia datang tepat waktu, diapresiasi oleh kepala sekolahnya. Nah, sejak saat itu, dia merasa direkognisi, diakui. Nah, mulailah seperti itu. Karena apa? Setiap manusia itu kan punya model dan punya caranya masing-masing seperti itu. Nah, tadi ketika kita bicara dengan his language, atau ketika kita bicara dengan her language, atau kita bicara dengan bahasanya, kita akan bisa meningkatkan relevansi kita bisa meningkatkan hubungan kita seperti itu. Artinya akhirnya apa? Kita bisa menghindari konflik, kita bisa membantu mereka untuk menjadi lebih baik, sehingga apa? Kita bisa mengupgrade diri kita menjadi versi terbaik dari masing-masing diri kita. Itu yang paling penting sebetulnya. Bagaimana kita bisa mengupgrade versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena ini penting untuk kita ingat bahwa ternyata nggak ada karakter yang baik atau karakter yang buruk seperti itu. Yang ada adalah mungkin kita belum bisa memaksimalkan, atau kita saat ini belum mengoptimalkan karakter kita seperti itu, belum mengoptimalkan potensi kita, karena pada dasarnya kita manusia itu kan dilahirkan dalam kondisi sebaik-baiknya penciptaan kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana nih, apakah kita mau belajar, apakah kita mau lebih mengenal diri kita sendiri untuk kemudian ya optimalisasi seperti itu. Saya sebagai penutup, saya pernah ngobrol dengan teman saya, dosen psikologi, dia di bagian kriminal. Saya diskusi, ternyata banyak orang-orang tanda kutip melakukan kriminalitas itu bukan karena mereka itu mau, tapi karena mereka itu nggak tahu aku tuh harus apa ya untuk bisa mencukupi, untuk bisa mengoptimalkan diriku sendiri. Nah, ketika mereka digali, mereka diberi pemahaman, mereka dibantu untuk mengenal diri mereka sendiri, mereka akhirnya bisa keluar dari permasalahannya, sehingga mereka bisa mengoptimalkan potensinya seperti itu. Karena saya sih selalu berpendapat bahwa pada dasarnya kita itu punya kok potensi yang besar, hanya saja mungkin kita punya blind spot, kita punya mental block yang mungkin kita nggak tahu. Nah, itulah fungsinya orang lain untuk mengingatkan kita terhadap blind spot kita. Itu sih mungkin Mbak Adel, karena sebetulnya terkait masalah talent, ya tadi dari masing-masing itu kita sudah bisa memahami talentanya. Oh, berarti orang-orang dominance itu talentanya di mana? Ya orang-orang dengan tipikal leadership, pemimpin yang luar biasa, karena mereka punya visi yang besar. Orang influence seperti apa? Mereka itu adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya ide-ide besar. Jadi ketika orang influence itu dikasih ruang untuk mengeksplorasi, nah luar biasa seperti itu.
guru-guru yang punya kemampuan influence-nya tinggi, biasanya anak-anaknya itu suka banget. Karena apa? Dia bisa ngelucu, dia bisa membangun suasana kelas dengan sangat ceria, seperti itu. Orang-orang steadiness, dia itu tim support. Dia itu punya kelebihan untuk bagaimana membantu kerja tim menjadi maksimal. Compliance, maksimalnya apa? Dia itu manajernya. Dia itu sebagai orang yang memastikan segala sesuatu itu baik, seperti itu. Itu sih Mbak Adel kalau secara umum dari saya tentang sekilas sih. Ini kan pengantar tentang personality dan DISC. Harapannya sih dari tadi sudah mulai kebayang ya, sudah mulai aware, ya minimal aware dulu. Oke, ternyata aku itu kurang lebih kayak ini ya. Nah, seperti itu sih Mbak Adel. Iya, betul. Terima kasih banyak Kak Ganes. Gimana Bapak Ibu, apakah sudah mulai mereka-reka saya tipenya apa? Karena itu mungkin nanti bisa membantu sekali pada saat proses kita berinteraksi ya, baik dengan murid kita, dengan anak kita, dengan suami atau istri di rumah gitu ya Kak Ganes ya. Itu Ya, bisa betul. bisa membantu sekali kita untuk bisa oke, dia tipenya kayak gini. Kita agak bukan jadi kita fight back gitu ya atau berkonflik, tapi karena kita memahami diri kita dan kita memahami tipenya dia, kita jadi kemudian bisa dancing ya Kak ya, menarilah kita kemudian untuk bisa cocok dengan anak didik kita, kira-kira supaya bisa masuk gitu ya. Betul. Karena memang paling penting adalah kita sebagai educator itu kita tahu dulu diri kita sih Mbak Adel. Karena kan biasanya educator itu kan ingin belajar. Jadi kita tahu dulu nih, oke, misalkan aku itu orang yang dominance. Jadi orang dominance itu memang paling tidak suka ngelihat orang salah. Nah itu tuh. Jadi ketika ada murid salah itu, aduh pingin langsung dibenerin. Padahal kan Iya. padahal kan tidak bisa seperti itu ya. Padahal kan Ya, harus ada prosesnya dulu seperti itu. Nah ya. sama kalau Bersabar gitu kita ya Kak ya. iya betul. Jadi Ya. ketika kita sudah paham diri kita, maka kita oke, aku tuh orangnya kayak gini. Oke, kita harus meregulasi diri. Kita bisa meregulasi diri kita, akhirnya ya pelan-pelan kita membantu untuk memetakan anak-anak kita seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi ngerti kapan ngeremnya, ngerti kapan, oh yang ini anaknya mesti di boosting, oh yang ini perlu pujian nih supaya dia termotivasi untuk belajarnya gitu ya Kak ya. Terus ada yang terlalu mungkin cranky, semuanya harus serba benar, nggak benar stres. Nah, kan ada juga tuh anak yang kayak gitu ya. Betul. Salah dia stres gitu. Nah, ini kalau yang seperti itu gimana kita ngadepinnya sebagai guru? Nah, mudah-mudahan dengan dengan kita memahami diri, kita juga ada frame nih ya mengenai personality-nya manusia kebanyakan ya Kak ya di dunia ini. Ini kebetulan udah banyak pertanyaan nih Kak Ganes. Misalkan ada juga pertanyaan soal apakah kita sepanjang waktu ini nanti kita bisa berubah Kak dari yang tadinya dominan terus kemudian bisa berubah gitu secara drastis, atau lebih kepada tipis-tipis aja ada pengaruh-pengaruh karena kita bersosialisasi ya. Kemudian kita dapat nih seperti ini, saya cukup meyakini Bapak Ibu sekalian kemudian akan setelah ini mungkin banyak ngerem. Banyak ngerem ya Kak ya. Terus kemudian berempati dengan yang lain. Nah, ini kira-kira gimana Kak? Oke, baik. Jadi sebetulnya harus kita pahami dulu bahwa proses pembentukan suatu karakter itu kan ada dua hal ya. By nature dan by nurture, atau secara bahasanya bawaan dan binaan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Jadi apakah bisa berubah? Pasti bisa berubah. Nah, tinggal sejauh apa perubahan itu mempengaruhi diri kita apa tidak. Jadi seperti contoh, baru aja kapan ya, 2 hari lalu saya konsultasi dengan dengan ibu rumah tangga. Jadi di tes itu hasilnya dia itu steadiness, tapi karena dia merasanya aku itu kok dominan ya. Ketika kita gali lebih lanjut, akhirnya oh iya ya, ternyata aku dibesarkan dalam lingkungan orang tua yang cukup otoritatif. Ketika aku mintanya A, nggak boleh. Orang tua itu punya standar ya A ya A, B
B ya B, C ya C, D yang B. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya secara tidak langsung pola asuh atau pola pengasuhan dari orang tuanya itu terbawa sampai dia dewasa. Walaupun dia punya bakat atau punya karakter bawaannya itu adalah steadiness, nah tapi ketika dewasa dia merasa dominan. Tapi aku nggak dominan banget. Aku tuh sebetulnya orangnya itu nggak suka kalau dipaksa-paksa, tapi nggak tahu kenapa aku akhirnya kalau ngelihat orang itu lambat, aku gemes. Nah, karena ada apa? Karena ada pengaruh dari apa? Pengaruh dari parenting tadi, dari pola pengasuhan. Ditambah lagi, nah dia sekolahnya di sekolah militer waktu itu, seperti itu. Bukan sekolah militer sih, sekolah yang agak militer lah seperti itu. Nah, akhirnya dibawa itu bahwa dia itu harus punya power, dia harus punya apa, nah seperti itu. Nah, pas kemarin diskusi, iya sih ya, aku sebetulnya bukan diriku yang sebenarnya, tapi kan ini sudah terjadi dan terbentuk dari proses sekian tahun. Apakah aku harus berubah menjadi diriku sebenarnya? Nah, pertanyaannya, yang nyaman yang mana nih? Seperti itu. Ketika kita nyaman dengan kondisi kita saat ini, dan ini membuat kita menjadi produktif, ya nggak ada masalah. Tetapi ketika kita ingin agak lebih agak lebih dinamis, agak lebih turun, yang nggak ada masalah seperti itu. Intinya kita yang paling tahu seperti apa kita kita menjadi diri kita. Apalagi orang-orang beda ya kalau itu anak-anak kita ya, Mbak Adel ya. Kalau anak-anak kita bisa memfasilitasi. Tapi kalau sudah orang dewasa itu kembali lagi, karena mau tidak mau orang dewasa itu yang bisa mengubah dirinya adalah diri mereka sendiri, bukan lagi kita. Kita hanya memfasilitasi. Ketika mereka sudah tidak nyaman, ya ayo kita bantu. Tapi ketika mereka enggak apa kok, aku udah nyaman, ya sudah selesai berarti. Nah, tinggal apakah ini bisa berubah? Jawabannya bisa berubah. Di teori psikologi itu, sampai manusia itu kena Alzheimer atau fungsi otaknya itu sudah degeneratif, itu baru nggak bisa berubah. Jadi sampai dia tidak ada Alzheimer, dia pasti bisa berubah. Tinggal pertanyaannya kan mau apa tidak. Nah itu sih Mbak, seperti itu. Tinggal tadi kalau apakah orang dominus langsung bisa jadi steadiness, agak jarang sih yang tiba-tiba ekstrim seperti itu. Biasanya orang dominance itu agak turun dikit ke compliance seperti itu. Atau orang dominus agak cair dikit ke influence seperti itu sih. Cuma kalau berubahnya drastis nyebrang ke dominance ke influence itu agak jarang. Ada sih kasusnya, cuma agak jarang sih karena itu kan bertolak belakang ya sebetulnya seperti itu. Ya. Ada juga mungkin pengaruh-pengaruh ya. Mungkin ada juga pertanyaan nih dari para educators, bagaimana apakah faktor-faktor yang lain itu juga berpengaruh. Sebenarnya sih banyak aspek ya Kak ya yang bisa menjadikan kita utuh karena parenting, karena pergaulan gitu ya Kak. Jadi bisa jadi dalam diri kita ini macam-macam 4 aspek itu bisa jadi ada ya Kak. Betul. Jadi paling tidak di dalam diri kita itu ada 2 lah paling tidak seperti itu. Mungkin satu yang dominan, berikutnya menyusul satu lagi. Tapi kalau ada 4-4-nya sih jarang banget sih Mbak Adel seperti itu. Jarang ya Kak ya. Biasanya sih paling banyak itu 3, tapi satunya tuh tipis-tipis dikit lah seperti itu. Tapi paling enggak itu 2 lah, dua karakter itu ada lah pasti seperti itu. Karena kan manusia kan tidak mungkin murni satu hal aja, tapi pasti ada kombinasi dari beberapa hal itu seperti itu. Nah, tinggal tadi benar kata Mbak Adel, proses pembentukan manusia inilah. Nah, apalagi kita nih sebagai educator, sebagai pendidik, anak-anak kita kan dari mungkin di sini ada guru-guru dari TK, dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, memang masa-masa mereka sangat mudah untuk dipengaruhi itu adalah masa-masa dari anak usia kalau teorinya itu dari usia 3 tahun sampai anak usia 12 tahun. Artinya apa? Dari TK sampai SD ini memang orang tua dan guru punya peran yang sangat signifikan dalam membentuk suatu behavior atau perilaku anak seperti itu. Karena saya pernah dapat curhatan,
ternyata saya itu punya bakat melukis ya. Saya baru tahu ketika saya dewasa, saya dipaksa tuh melukis. Saya kok bisa ya? Oh, ternyata saya punya trauma. Pas saya gali lagi, diingat-ingat, oh iya, saya itu pas TK, itu mau gambar, sama gurunya dimarahin. Sama guru TK dimarahin. Kamu itu gambar terus, kertasnya habis. Nah, seperti itu. Nah, sejak saat itu, dia nggak mau lagi menggambar. Nah, artinya apa? Pengaruh kita tanpa kita sadari maupun kita sadari itu akan membentuk behavior atau membentuk karakter anak di masa depan. Nggak tahu apa yang kita bicarakan saat ini tepat atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu ketika kita tahu diri kita, oke, misalkan orang dominan itu kan kalau bicara itu kadang-kadang nggak disaring ya Mbak ya, seperti itu. Kita nggak tahu kadang-kadang apa kita bisa menyakiti orang lain apa tidak. Nah, ketika kita sudah tahu, oke, kita sebagai educator, kita tahu orang kita dominan, kita harus hati-hati. Karena bisa jadi lisan kita itu akan terbawa nih sama anak kita sampai dia dewasa. Saya aja masih keingat lisan guru saya waktu di SD, dia bilang, kamu tuh bisa apa sih Nas? Udah kecil, kurus. Saya dulu emang kurus kecil, Mbak Adel, seperti itu ke bawah sampai sekarang. Iya ya, saya bisa apa ya, seperti itu. Jadi nggak tahu apakah itu bercanda atau tidak, tapi itu kerekam sama diri saya, dan itu sampai sekarang iya bisa. Dan saya ada tanda kutip dendam positif untuk menunjukkan ke beliau bahwa saya bisa kok, seperti itu. Ada juga teman saya, dia dibilangin sama dosennya, kamu itu nggak akan pernah bisa dapat gelar dokter, digituin sama dosennya Mbak Adel, seperti itu. Wah, dia kesel banget, seperti itu, drop seperti apa. Akhirnya dia dibuktikan, akhirnya dia bisa gelar dokter. Akhirnya pas kemarin kita ketemu, iya ya, tapi itu sebetulnya bukan diri kita, itu sebetulnya kita hanya pembalasan dendam kita aja ya, seperti itu. Jadi, nah tadi oleh karena itu kita sebagai educators nih terutama, paling tidak kita harus mulai bisa meregulasi tadi. Kita sadar, kita bisa meregulasi diri kita sehingga paling enggak kita bisa tahu batasan-batasan diri kita nih, seperti itu. Memang rata-rata kalau guru-guru dengan kondisi steadiness itu aman sih Mbak Adel. Dia tuh paling guru favorit lah. Suka dengerin guru, suka dengerin. Saya akhirnya kebayang waktu saya belajarin juga, saya punya guru, iya sih, saya dulu punya guru di SMA, orangnya baik banget, penyabar. Mungkin dia karakternya steadiness ya, seperti itu. Karena ini akan dikenal, karena kan biasanya guru itu akan dikenal cuma dua ya Mbak ya. Guru yang memang tidak menyenangkan sekali, atau guru yang menyenangkan, seperti itu. Betul. Iya betul. Kak, ini rata-rata educators kalau di sekolah ini kan menghadapi atau berjibaku atau bergumul bersama-sama, berinteraksi dengan anak-anak didik yang jumlahnya besar. Banyak ya? Di atas 20, di atas 30. Nah, ada tips gak Kak yang mungkin bisa membantu para educators kita ini untuk bagaimana bisa cepat scanning lah kasarnya gitu ya, cepat membaca, oh dia tipenya kayak gini, oh dia tipenya kayak gitu. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak ya Kak? Ada. Jadi sebetulnya gini sih Mbak Adel, biasanya sekarang ini di beberapa sekolah itu kan ada ada pemetaannya di awal-awal masuk kan ya. Entah itu psychological test, entah itu talent assessment, entah itu characteristic and personality mapping. Itu kan banyak sekarang modelnya seperti apa. Tujuannya sebetulnya untuk membantu guru dan orang tua dalam memahami anak-anaknya. Biasanya itu sudah disediakan oleh fasilitas sekolah. Memang ada beberapa sekolah itu yang belum seperti itu. Cuma yang harapannya sih nanti bisa guru-guru nge-request tuh ke sekolahnya untuk minta supaya lebih, itu cara paling mudah sih Mbak Adel untuk memahami anak-anaknya lewat bantuan orang-orang profesional untuk membantu. Nah, kalau memang belum ada seperti apa? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita men-scanning pelan-pelan. Dengan cara apa? Dari cara berperilakunya, atau paling gampang itu adalah dari cara pakaiannya dia sih Mbak, sebetulnya. Pakaian ya Kak ya? Itu paling mudah. Kalau dia rapi, bisa jadi dia itu tipikalnya antara kalau nggak compliance, steadiness. Tapi kalau dia acak-acakan tuh pasti influence Mbak.
Ya, terutama ini yang kalau guru-guru udah di SMP up nih ya, SMK. Iya, betul, 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 betul. Terus juga, Ya, tiba-tiba anak-anaknya terus ya. juga apa namanya, misalkan tuh di kelas dia itu paling paling vokal, dia itu apa ya, tebar pesona lah bahasanya ya, suka suka apa namanya, suka TP-TP, suka apa namanya, cari muka. Nah, bisa itu orang-orang dengan karakteristik influence. Tapi kalau dia anak itu penurut, nggak banyak neko-neko, terus diminta apa itu mau, ya udah dia tipikalnya kalau nggak komplain steadiness, karena orang-orang komplain steadiness itu biasanya tipikal orang-orang yang sangat follow the rules, suka aturan. Jadi kalau anak rajin, tanda kutip anak rajin, anak yang memang mau diatur, itu biasanya tipikalnya komplain sama apa steadiness. Nah, kalau dia itu suka berargu, suka apa ya, bantah-bantah, nah itu biasanya dominance tuh, seperti itu. Apalagi kalau misalkan tuh kita menjelaskan sesuatu itu salah, Mbak, Bu, itu kayaknya nggak gitu deh, gini. Nah itu, tapi tadi kembali lagi, kita sebagai guru ya harus siap untuk dikritik dong, seperti itu. Jadi jangan sampai juga kita ketika menjelaskan kita salah, kita nggak mau mengkritik. Biasanya orang-orang yang berani ngeritik guru itu biasanya orang-orang dominan tuh, Mbak Adel tuh biasanya. Biasanya gitu ya. Dan Iya, kalau zamannya kita dulu tuh yang model kayak gitu suka jadi dicap sebagai rebel gitu ya Kak ya. betul. Ya, gitu, atau nggak sopan, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kalau guru dulu di sekolah saya itu suka ngetes nih, ini anak kayaknya nggak ngedengerin saya nih gitu ya. Terus mendadak dipanggil aja, mendadak dites, nggak taunya dia nggak taunya dia bisa jawab gitu pas sudah di papan tulis. Jadi Iya. Memang gayanya anak-anak ini memang macam-macam ya Kak ya. Betul. Dan apa namanya, memang kita sebagai orang tua di rumah dan juga sebagai orang tua di sekolah memang perlu waktu dan bersabar dan mungkin menambah lagi wawasan atau kasanah yang lebih lebar ya Kak ya, supaya kita bisa jauh lebih tenang sih sebenarnya. Ini bukannya ini apa ya, jauh lebih tenang menghadapi anak-anak kita gitu. Betul. Yang paling penting pertama adalah kita tahu dulu sih, Mbak Adel, kita itu seperti apa dulu nih. Itu yang paling penting. Setelah kita tahu, kita mulai ngeraba. Ya memang butuh apa ya? Saya dari tahun 2016 baru ya belum bisa dikatakan expert, baru benar-benar bisa seprofesional sekarang ya, perjalanan waktu 6 tahun lah. Jadi kalau saya sih sekarang ngeliat orang itu, saya sih udah bisa menerka sih, orang ini kayak ini seperti itu, karena ya sudah sering berinteraksi dengan orang, kemudian tahu apa namanya, karakteristiknya seperti apa secara teori. Jadi pas ketemu dengan apa namanya orang meeting, saya cuma ngeliat aja, oke. Nah, saya ngobrol, saya tebak, Mas, ini Mas ya. Kok tahu sih ahli nujum ya, berarti saya selalu disebut ini apa namanya, ahli pembaca pikiran gitu katanya, seperti itu. Padahal ya tadi ketika kita apa ya mendalami DISC ini lebih dalam, kita bisa kok, karena di beberapa paper tentang DISC itu bisa diketahui cara berpakaiannya itu berbeda, cara apa namanya, intonasi suaranya pun tuh juga bisa berbeda, Mbak, seperti itu. Terus cara memandangnya juga berbeda. Jadi itu bisa dianalisa secara detail seperti itu sih dengan namanya karakteristik DISC itu seperti itu. Betul. Dan cuma ini kan memang kalau kita kan sekarang kita bicara secara umum ya, Mbak, ya seperti itu. Paling nggak ini sudah ada referensi Kak. Semoga untuk para guru-guru kita yang hari ini masih menyimak, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan ada referensi dan kita akan ngobrol lagi Kak di grup. Jadi Bapak Ibu, nanti kita ada grup WA Bapak Ibu. Sekiranya nanti ada pertanyaan lagi, karena saya belum menjawab semua pertanyaan nih Kak Ganes. Tapi kita harus tutup dulu karena sudah 1 jam lebih kita bersama. Jadi Bapak Ibu, bagi yang belum saya jawab pertanyaannya, ini soal koleris sanguin, wah apalagi itu ya Kak ya, itu ada lagi model tipikal yang seperti itu, ada lagi MBTI, memang bermacam-macam. Iya. Galen apa? Yang sanguin itu sebetulnya kan modelnya Galen ya. Galen itu kan Hippocrates ya. Sebetulnya itu dasarnya dari DISC-nya Marston sih memang di situ sih. Ya kurang lebih hampir sama dengan
Ya. misalkan dominance koleris. Ya mungkin nanti kita bisa sambung di grup ya, Mbak Ya. Adel. Jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai pukul 2.45. Dari tadi kita mulai buka kelasnya 13.15. Luar biasa sekali, masih pada stay Kak di kelas, dan ada pertanyaan nampaknya masih. Dan untuk modulnya atau yang di-share sama Kak Ganes hari ini, nanti akan di-share di grup WA ya Bapak Ibu. Jadi boleh dibaca-baca lagi nanti di rumah setelah sama Kak Ganes, nanti akan disimplify, akan mungkin diganti semuanya ke bahasa Indonesia ya Kak ya, supaya bisa lebih enak dibacanya. Pertanyaannya nanti ada di grup ya Bapak Ibu kalau misalnya mau bertanya lagi. Baik Kak Ganes, saya akan close nih Kak Ganes kelasnya. Iya, terima kasih banyak Kak Ganes atas sharingnya yang luar biasa ini. Kita akan sambung lagi di WA Group, dan kepada para educators, Bapak Ibu, semuanya terima kasih banyak yang masih stay. Sampai ketemu di WAG, dan monggo bertanya-tanya lagi sama Kak Ganes di sana. Demikian, saya kembalikan ke Mbak Intan atau Mas Fadil. Oke, terima kasih ya Mbak Deli atas pembahasan juga, dan terima kasih dari Mas Ganes juga yang sudah membahas mengenai DISC dari awal hingga akhir. Sungguh sangat menarik pembahasannya juga untuk teman-teman dari komunitas guru ya ini ya jatuhnya ya. Iya. Educator. Ya, educator. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman juga yang sudah berjoin di Bermula di Rumah ini. Nah, nanti sudah dijelaskan juga oleh Mbak Deli tadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan di grup WA. Oke, sekian dari Mula Indonesia dan sekian dari Bersama Sang Pendidik. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Selamat sore.